Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi rekan-rekan mahasiswa yang menonton video ini di waktu yang berbeda. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat walafiat, dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, di video kali ini kita akan membahas suatu mata kuliah, yaitu mata kuliah rekayasa interaksi. Mungkin ada beberapa rekan-rekan mahasiswa yang sudah mendengar rekayasa interaksi ya, tapi mungkin ada banyak juga mahasiswa yang masih belum mempelajari mengenai apa itu rekayasa interaksi. Nah, di dalam mata kuliah rekayasa interaksi ini nanti kita akan belajar mengenai desain di dalam suatu aplikasi, baik itu desain user interface atau misalkan ada lagi desain user experience. User interface itu lebih ke desain tampilan ya, tampilan aplikasi baik itu berbasis website atau berbasis mobile. Kemudian ada user experience. Itu nantinya kita akan mengevaluasi atau memberikan penilaian terhadap aplikasi yang digunakan oleh orang-orang saat ini. Misalnya, seberapa besar kepuasan mereka dalam menggunakan suatu aplikasi, apakah misalkan kepuasannya itu jelek, sedang, atau sangat bagus di dalam menggunakan aplikasi ini. Mungkin ada beberapa rekan-rekan mahasiswa yang pernah mengisi survei online berkaitan dengan aplikasi atau website atau pelayanan. Mungkin ada yang pernah ya. Nah, di dalam mata kuliah rekayasa interaksi ini nantinya kita akan membuat suatu desain atau tampilan dari sebuah aplikasi berbasis web atau mobile, mulai dari wireframe, dan ada lagi sketch sampai dengan prototype. Jadi nanti kita akan membuat desain tampilannya sebelum kita diterapkan dengan kode programnya. Kebetulan di pertemuan yang pertama ini kita ngebahas dulu nih sejarah mengenai komputer dan interaksinya dengan manusia. Nah, di sini ada aturan perkuliahan, nanti bisa rekan-rekan mahasiswa pahami ya. Untuk tugas, kemudian praktikum, UTS, dan UAS. Dan kehadiran itu harus 75%. Nah, di situ ada kontak WhatsApp saya dan akun Instagram saya kalau misalkan suatu saat ada rekan-rekan mahasiswa yang perlu komunikasi dengan saya lebih lanjut. Nah, kita ke bagian sejarah komputer. Apa sih komputer itu? Teknologi membuat manusia tidak merasa kesulitan, sehingga mereka akan dimudahkan dalam pekerjaan mereka masing-masing karena dianggap cepat dan efisien. Nah, seperti saat ini misalnya sudah hadir komputer yang sudah tercipta sejak beberapa tahun lalu, sehingga menciptakan sebuah sejarah komputer yang perlu diketahui. Jadi si komputer ini sudah ada sejak zaman sebelumnya ya, sejak dulu sampai dengan saat ini. Itu komputer sudah ada beberapa generasi, mulai dari generasi pertama sampai generasi saat ini yang mengalami perubahan. Nah, teknologi bisa menjadi berguna jika digunakan dengan benar. Sebaliknya, jika digunakan untuk hal yang tidak benar, maka teknologi menjadi tidak berguna. Contoh misalkan komputer kita bisa gunakan untuk mengolah data, dan untuk mendesain gambar, atau misalkan untuk mendesain atau mengolah database dan lain sebagainya. Itu akan memberikan manfaat yang cukup baik. Tapi ada beberapa mungkin aplikasi yang penggunaannya jadi tidak tepat ya. Misalkan ada aplikasi yang sekarang lagi viral sehingga yang banyak menggunakannya itu ada yang ditangkap oleh pihak berwajib seperti itu ya. Mungkin kalian tahulah di berita ya. Kemudian orang-orang pintar pada masanya itu menciptakan berbagai penemuan yang sampai saat ini mengalami pengembangan yang secara terus-menerus sehingga memunculkan teknologi baru. Contohnya misalkan dulu handphone itu masih monofonik atau polifonik. Sekarang nada dering handphone sudah berubah. Kemudian desain dari handphone dulu
gede, sekarang sudah kecil, tipis, sudah touchscreen dan lain sebagainya. Dan bisa misalkan menjangkau objek gambar dengan berapa kilometer gitu ya misalkan ya. Jadi lebih jelas itu hanya menggunakan handphone, tidak perlu menggunakan kamera. Dan seperti misalnya penemuan sepeda pada zaman dulu memiliki roda yang besar dan sekarang bisa Anda lihat perbedaannya. Nah, perubahan tersebut dilakukan agar seseorang bisa merasakan manfaat dan kenyamanan dalam menggunakan teknologi tersebut. Begitu juga dengan komputer yang saat ini memiliki bentuk yang beragam. Komputer dulu bentuknya besar. Sekarang ada komputer yang bentuknya kecil, misalkan seperti jam tangan, atau misalkan seperti tablet, atau misalkan ada lagi iPad seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada definisi komputer. Komputer merupakan alat yang biasanya digunakan untuk mengolah data berdasarkan aturan baku yang sudah ditentukan. Nah, sebuah komputer juga memiliki definisi perangkat elektronik yang memiliki beberapa komponen yang bekerja sama dan membentuk satu sistem. Seperti halnya kita ketahui bahwa sistem itu adalah satu hal dengan yang lain kerjasama untuk mencapai satu tujuan. Ya, sehingga sebuah sistem komputer dapat menjalankan berbagai program. Di dalam komputer itu mungkin tidak ada satu program, tapi banyak program. Misalkan ada program untuk mengolah nilai, ada Excel, ada untuk mengolah gambar, Corel Draw, ada untuk mengolah tulisan, misalkan ada Word dan lain sebagainya. Nah, secara bahasa, komputer berasal dari bahasa Yunani, yaitu computare. Kata komputer tersebut merupakan gabungan dari kata kom yang berarti menggabungkan dan putare yang artinya memikirkan perhitungan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, computare disebut dengan compute atau untuk menghitung. Jadi komputer itu adalah alat untuk menghitung. Nah, kemudian ini adalah salah satu gambar perangkat dari komputer yang mungkin pada saat kita lihat saat ini, komputer yang sekarang dengan model zaman dulu sudah sangat berbeda. Sekarang sudah ada komputer yang tipis saja, sedangkan dulu komputer masih menggunakan perangkat keras yang besar. Nah, menurut Elias, komputer merupakan alat penghitung yang dapat memproses data yang kemudian disajikan dalam bentuk data, baik itu data digital maupun data analog. Sedangkan menurut William, komputer adalah alat untuk memproses data yang juga bisa melakukan perhitungan secara cepat dan tepat. Kalau misalkan kita punya toko nih, punya warung, kita kalau menggunakan kalkulator masih bisa terbantu ya. Tapi kalau misalkan menghitung data dengan jumlah banyak, itu misalkan kita menggunakan Microsoft Excel, itu sudah sangat membantu pekerjaan kita dalam menghitung data penjualan misalkan, atau data produk yang masuk ke toko kita. Nah, selanjutnya, jika Anda diberi pertanyaan mengenai apa fungsi dari komputer, tentu sebagian dari Anda menjawab dengan berbagai jawaban berbeda. Ada yang menjawab untuk bekerja, untuk game, film, dan lain sebagainya. Malah saat ini komputer sudah banyak digunakan untuk sarana yang lain, misalkan yang tadinya harus biasanya untuk dilakukan untuk pekerjaan, sekarang sudah khusus untuk bermain game sebagai YouTuber dan lain sebagainya. Kemudian sebenarnya komputer memiliki 4 fungsi utama yang sudah ada pada poin pengertian di atas, yaitu untuk menerima input, kita ngetik, kemudian memproses input, menyimpan input, dan menyajikan output. Jadi mulai dari kita mengetik, menyimpan data, sampai dengan data ketikan itu kita print out, itu sudah termasuk ke dalam proses dari komputer itu sendiri ya. Nah, kemudian input merupakan salah satu fungsi komputer yang berguna untuk menerima data maupun informasi dari luar. Processing merupakan fungsi yang berguna untuk memproses data-data yang masuk dan akan tersimpan ke memori internal. Nah, setiap kali kita mengetik di komputer, itu biasanya kita save data kan, menyimpan data. Karena mungkin di suatu saat kita akan
sedangkan output adalah menampilkan data yang sudah dimasukkan dan Anda bisa melihat hasilnya. Jadi si data atau si file yang sudah kita buat dan kita simpan bisa kita panggil kembali, bisa kita buka kembali, bahkan bisa kita cetak melalui perangkat keras printer. Seperti itu. Kemudian penemu komputer yang pertama adalah si Charles Babbage. Dikenal dunia sebagai salah satu penemu sejarah komputer pertama yang telah banyak memberikan karya pada kehidupan manusia sampai saat sekarang ini. Nah, Charles Babbage ini dikenal dengan julukan Bapak Komputer atau The Charles Babbage Foundation yang memakai namanya untuk menghargai jasa atas penemuannya terhadap dunia komputer. Nah, ini gambar dari Charles Babbage ya. Perkembangan komputer sekarang, sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi, mulai dari komputer generasi pertama sampai dengan generasi saat ini sudah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Dulu komputer bentuknya seperti lemari misalkan ya. Sekarang komputer bentuknya seperti jam seperti ini. Kemudian seperti apa ya? Seperti tablet seperti ini. Ini sudah bisa dijadikan media sebagai komputer. Kemudian ada apa lagi? Masih banyak lagi ya. Ada lagi yang misalkan iWatch, ada smartwatch dan lain sebagainya. Sekarang sudah diterapkan komputer di dalam perangkat tersebut. Kemudian ini adalah gambar dari komputer generasi yang pertama. Bentuknya seperti lemari dan besar. Nah, sejarah komputer generasi pertama yaitu digital elektronik atau bisa disebut dengan ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator, merupakan salah satu yang digunakan sebagai kebutuhan umum. Sejarah komputer generasi yang pertama memiliki ciri khusus yaitu instruksi dalam mengoperasikan dibuat secara spesifik untuk satu tugas tertentu. Setiap komputer mempunyai program seperti kode biner. Masing-masing yang berbeda disebut dengan machine language atau bahasa mesin. Hal inilah yang menyebabkan program komputer sulit untuk diprogramkan dan membatasi kecepatannya. Nah, ciri-ciri komputer dari generasi pertama kita ambil beberapa saja ya. Ukuran fisik hardware komputer itu lebih besar, memerlukan ruang yang cukup luas karena kita tahu tadi gambarnya segede lemari ya. Instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk tugas tertentu. Nah, kemudian daya simpan yang kecil, prosesnya kurang cepat, suhunya cepat panas sehingga diperlukan pendingin. Kemudian membutuhkan daya listrik yang besar. Nah, kemudian sejarah komputer generasi kedua, bentuknya seperti itu, masih seperti lemari tapi agak kecil. Perubahan dalam penemuan penting telah terjadi di generasi kedua, yaitu adanya transistor, yaitu alat canggih yang mampu memaksimalkan kinerja komputer hanya dengan ukuran yang sangat kecil. Penemuan alat ini mampu mempengaruhi perkembangan komputer pada generasi kedua dengan cepat. Dan tahun 1959 sampai 60-an, para ilmuwan mulai menggarap komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua telah menggantikan posisi bahasa mesin dengan bahasa assembly ya. Dan bahasa assembly adalah bahasa yang menggunakan singkatan sebagai pengganti dari kode biner. Mereka juga mempunyai komponen yang dapat digabungkan dengan komputer pada saat ini, seperti printer, adanya disket, ada memori, ada sistem operasi dan program. Zaman dulu masih menggunakan disket ya, sekarang sudah menggunakan flash disk, bahkan sekarang sudah ada memori yang sangat kecil untuk menyimpan data. Nah, ciri-ciri komputer dari generasi kedua kita ambil yang sedikit saja. Itu kapasitas memori utama telah dikembangkan dari magnetic core storage. Nah, memakai simpanan dari luar yang berupa magnetic tape dan magnetic disk. Kebutuhan terhadap daya listrik lebih kecil. Dan ukuran fisiknya sudah lebih kecil dibanding dengan komputer generasi yang pertama, meskipun bentuknya masih seperti lemari ya. Kemudian komputer generasi ketiga ini masih seperti ini, masih besar.
Komputer generasi ketiga adalah perkembangan yang melalui tahap yang sangat pesat. Dari perkembangan komputer yang ada, komputer generasi ketiga muncul sejak era 64 sampai dengan tahun 70. Dalam penggunaannya, transistor menjadikan kinerja komputer menjadi lebih cepat panas, sehingga membuat komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Kemudian, salah satu ilmuwan bernama Jack Billy mencoba kembali melakukan penelitian. Nah, pada tahun 58, Jack Billy menciptakan komponen yang lebih canggih dibanding dengan transistor yang membuat komputer cepat panas yang tadi, yaitu adanya IC atau Integrated Circuit Chip. Kecil ini mampu mengumpulkan dan menampung banyak komponen menjadi satu. Nah, pada generasi ketiga inilah sejarah komputer teknologi integrated circuit menjadi salah satu ciri utama, ya, karena mulai familiar dan banyak digunakan pada sebuah perangkat komputer hingga generasi yang sekarang. Nah, IC dibuat pertama kali oleh seorang bernama Texas Instruments dan Fairchild Semiconductor pada tahun 59 yang berisi hanya 6 transistor saja. Bisa kita coba bandingkan dengan prosesor saat ini yang kita gunakan telah memiliki jutaan, puluhan atau ratusan juta transistor. Bahkan telah didesain prosesor yang memiliki miliaran transistor. Dari sebuah perkembangan yang luar biasa dalam masa kurang dari setengah abad. Nah, ciri-ciri komputer dari generasi keempat, penggunaan listrik menjadi lebih hemat. Kemudian harganya semakin murah. Kemampuan melakukan multiprocessing dan multitasking. Misalkan pada saat kita melakukan membuka Microsoft Word, kemudian kita membuka Corel Draw, atau kita membuka aplikasi lain pada saat kita sedang membuka aplikasi yang kita jalankan, itu sudah didukung oleh multitasking. Nah, ini kemudian sejarah komputer generasi keempat sudah mulai mengecil, tapi masih menggunakan kotak yang cukup besar. Nah, komputer generasi keempat adalah regenerasi dari generasi ketiga. Perbedaannya bahwa IC pada komputer generasi keempat itu lebih kompleks dan terintegrasi dibandingkan generasi sebelumnya, yaitu generasi ketiga. Nah, pada generasi keempat ini, komputer sudah mulai menggunakan chip IC. Kemudian dikembangkan lagi oleh perusahaan Very Large Scale Integration untuk mencoba mengerjakan pengembangan tersebut sejak tahun 80-an. Hasilnya satu chip tunggal mampu menampung ribuan komponen. Nah, ciri-ciri komputer generasi keempat adalah sudah menggunakan LSI atau Large Scale Integration. Dikembangkan komputer mikro yang sudah menggunakan semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Nah, kemudian sejarah komputer lebih lanjut itu sebagai catatan bahwa pada komputer generasi keempat ini tidak satu pun yang PC compatible atau Macintosh compatible, sehingga ini masih bercampur ya. Sehingga pada generasi ini belum memiliki standar sebuah komputer, terutama PC. Nah, dari sinilah istilah personal komputer atau PC muncul. Artinya, perangkat komputer mulai dipasarkan ke sektor perorangan. Nah, tentunya tidak hanya sampai di situ saja. Muncullah perangkat komputer terbaru yang mudah dibawa kemana-mana, yaitu laptop. Nah, laptop pun ada yang tebal, ada yang tipis, malah ada sekarang yang layarnya sudah bisa dipisah dari keyboard. Bahkan sekarang laptop ada yang lebih kecil lagi, tapi biasanya beda harga ya. Laptop yang lebih kompatibel dibawa kemana-mana, lebih kuat dibawa kemana-mana, itu biasanya harganya lebih mahal dibandingkan komputer yang biasa. Nah, kemudian sejarah komputer generasi kelima yang saat ini sudah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Teknologinya sudah berkembang. Komputer generasi kelima yaitu saat sekarang ini banyak sekali dilakukan pengembangan oleh berbagai vendor elektronik. Komputer generasi kelima sering disebut dengan komputer generasi masa depan. Pada perkembangan selanjutnya akan ada banyak perubahan besar terjadi. Bahwa sejak IBM PC
diperkenalkan dan bukan satu-satunya manufaktur PC kompatibel. Nah, meskipun komputer pada generasi saat ini dengan ukuran fisik menjadi lebih kecil dan sederhana, namun memiliki kemampuan yang semakin pintar dan canggih dalam pengoperasiannya. Komputer pada generasi kelima akan dapat menerjemahkan bahasa manusia. Manusia dapat secara langsung berbicara dengan komputer. Adanya kemampuan dalam penghematan energi komputer. Sifat yang luar biasa disebut dengan artificial intelligence, ya, atau AI. Ya. Selain itu juga berbasis GUI atau graphic user interface, multikomunikasi dan multimedia. Nah, ciri-ciri komputer generasi kelima adalah sudah menggunakan teknologi LSI yang tentu saja memiliki banyak pengembangan. Fitur-fitur yang semakin banyak. Ada fitur A, fitur B, fitur C sampai dengan banyak lagi. Pemrosesan informasi yang jauh lebih cepat dibanding komputer yang sebelumnya. Nah, generasi user interface. Sekarang, apa itu user interface? User interface adalah bagian visual dari website. Tadi kita sudah membahas komputernya, sekarang kita sudah beralih ke pembahasan UI, ya, user interface. Aplikasi software atau device hardware yang memastikan bagaimana seorang user berinteraksi dengan aplikasi atau website tersebut serta bagaimana informasi ditampilkan di layarnya. User interface sendiri menggabungkan konsep desain visual, desain interaksi, dan infrastruktur informasi. Tujuan dari user interface adalah untuk meningkatkan usability atau penggunaan dan tentunya untuk meningkatkan user experience atau pengalaman pengguna. Misalkan dulu misalkan ada tombol Twitter atau tombol Instagram bentuknya seperti itu. Nah, sekarang tombol Instagram, tombol Twitter sudah berbentuk yang berbeda, bisa mengambang seperti itu ya, seperti mengambang ke PT. Nah, mengapa UI itu penting? User interface penting karena merupakan salah satu faktor yang menentukan peningkatan traffic website ya. Jadi si user interface ini bisa menjadi faktor apakah seseorang tertarik untuk mengunjungi dan mengeksplor website. Nah, kalau mereka senang dengan tampilan interface Anda dan experience yang mereka gunakan pada website Anda, maka kemungkinan besar mereka akan mengunjungi website Anda kembali. Nah, jadi Anda harus selalu memperhatikan user interface website Anda saat Anda mendesain suatu website atau aplikasi. Jadi si user interface itu di dalam website itu mulai dari posisi menunya di mana, tombolnya di mana, bagaimana text file untuk login atau register, halamannya seperti apa, gambarnya posisinya sebelah mana, kemudian deskripsi gambar tampilnya biasanya di bawah atau di samping kiri atau di kanan seperti itu ya. Nah, ada 5 generasi perkembangan user interface, yaitu user interface antarmuka sistem berkelompok, merupakan generasi antarmuka pengguna yang pertama diperkenalkan. Nah, sistem ini bukanlah sistem interaktif seperti yang terdapat pada sistem-sistem masa sekarang. Nah, pengguna berinteraksi dengan sistem melalui perantara kerja secara berkelompok. Semua arahan perlu perantara terlebih dahulu sebelum hasil keputusan dicetak, dan antarmuka sistem berkelompok ini mempunyai tampilan yang dianggap masih kurang sempurna. Nah, antarmuka berorientasi baris perintah. Nah, diperkenalkan pada tahun 1960-an. Sistem ini mula-mula menggunakan antarmuka baris perintah berupa mesin teletype. Ya, pengguna berinteraksi dengan mengetikkan perintah baris demi baris. Antarmuka ini memberikan daya guna yang rendah dan tidak memberikan kebebasan untuk berinteraksi dengan komputer. Misalnya, pengguna tidak dapat bergerak di sekitar tampilan, berbeda dengan sekarang ya. Bisa menggerak-gerakkan mouse, bisa drag and drop dan lain sebagainya. Nah, kemudian antarmuka full screen. Interaksi jenis ini membolehkan pengisian beberapa data untuk dimasukkan oleh user berbentuk pengisian form. Sistem menu berbentuk user interface secara full screen. Nah, kemudian antarmuka penggunaan grafik.
berbentuk visual GUI atau Graphic User Interface, menggunakan grafik icon, menggunakan grafik, kemudian ada icon dan animasi. Kemunculannya sejak awal tahun 1960-an dan baru digunakan pada tahun 80-an. Ya. Manipulasi langsung dari user dengan objek visual melalui mouse atau perangkat lain, point dan klik, ada drag and drop dan menggerakkan objek merupakan ciri utama dari dalam GUI atau Graphic User Interface. Nah, di sini kemudian ada 8 next generation user interface. Ada 8 generasi untuk lebih lanjut untuk user interface. Ketika kita berbicara tentang antarmuka atau pengguna user interface ini dalam komputasi, kita merujuk pada bagaimana program komputer atau sistem merepresentasikan dirinya kepada penggunanya, biasanya melalui grafik, teks, dan suara. Kan sekarang kita sudah bisa memahami lah, setiap kali kita melihat grafik, misalkan grafik perkembangan COVID, sudah berapa persen tuh, misalkan jumlah tenaga kerja yang ada di Indonesia, jumlah pengangguran yang ada di Indonesia itu sudah menggunakan grafik. Ada juga yang sudah menggunakan teks dan suara dengan berbagai metode media lainnya. Kemudian ada gesture interface. Nah, di sini seperti kita lihat bahwasanya si Tom Cruise ini mengenakan sepasang sarung tangan futuristik, ya. Terlihat melakukan berbagai gerakan dengan tangannya untuk memanipulasi gambar, video, lembar data pada sistem komputernya. Mungkin kita pernah lihat di salah satu film di layar besar, kemudian si orangnya itu hanya menggunakan tangan saja, menggunakan gestur interface. Nah, kemudian ada antarmuka otak komputer. Otak kita menghasilkan semua jenis sinyal listrik dengan pikiran kita. Sedemikian rupa sehingga setiap pemikiran spesifik memiliki pola gelombang otaknya sendiri. Sinyal-sinyal listrik yang unik ini dapat dipetakan untuk melakukan perintah tertentu sehingga pemikiran itu benar-benar dapat melaksanakan perintah yang ditetapkan. Seperti halnya kita melihat di film-film barat, ya. Kita memakai seperti headset, kemudian seperti robot dan bisa menggerakkan perangkat lain. Kemudian ada tampilan OLED fleksibel. Jika layar sentuh pada ponsel cerdas kaku dan masih tidak cukup responsif terhadap perintah, maka Anda mungkin akan menjadi yang pertama dalam antrian untuk mencoba tampilan OLED ini. OLED adalah semikonduktor organik yang masih dapat menampilkan cahaya, bahkan ketika digulung atau diregangkan. Tempelkan pada substrat plastik yang dapat ditekuk dan Anda memiliki layar ponsel cerdas yang baru dan tidak terlalu kaku. Seperti halnya saat ini, misalkan ada produk handphone dari Samsung Z Fold kalau nggak salah ya, yang sudah bisa layarnya bisa dibagi dua. Kemudian pada saat mau menggunakan layarnya bisa dibuka lagi seperti itu ya. Tapi harganya juga lumayan, kalau tidak salah sekitar 15 jutaan lebih lah, kalau tidak salah. Seperti itu. Jadi semakin tinggi proses teknologi yang diterapkan, berarti semakin mahal harga yang dipasarkan. Nah, kemudian ada augmented reality atau AR ya. AR ini mendapatkan peningkatan kesadaran terbesar melalui proyek Glass Google yang akan datang. Jadi sepasang kacamata yang dapat dikenakan yang memungkinkan seseorang untuk melihat ekstensi virtual. Jadi kita menggunakan Google Glass lah ya. Kalian nanti rekan-rekan bisa mencari di Google apa itu Google Glass dan bagaimana cara kerjanya. Kemudian ada antarmuka pengguna suara, ya. Voice User Interface. Mungkin di sini juga di perangkat Apple, di perangkat Android pernah mungkin rekan-rekan bisa melihat pada saat membuka browser atau mesin mencari Google, rekan-rekan bisa mengetik perintah atau dengan menggunakan suara untuk mencari sumber atau objek yang kita cari di
mesin pencari Google seperti itu ya. Kemudian ada TUI atau Tangible User Interface. Nah, di sini sistem komputer yang memadukan lingkungan fisik dengan dunia digital untuk memungkinkan pengenalan objek dunia nyata. Nah, di Microsoft Pixel Sense ini sebelumnya dikenal sebagai Surface, Microsoft Surface, permukaan komputasi interaktif dapat mengenali dan mengidentifikasi objek yang ditempatkan di layar. Seperti itu. Kemudian ada wearable komputer, seperti smartphone. Kemudian ada iWatch, ya, seperti itu. Perangkat elektronik yang bisa Anda pakai seperti aksesoris atau pakaian. Nah, ini bisa berupa sepasang sarung tangan, kacamata, atau arloji, bahkan jaket. Fitur utama dari UI yang dapat dikenakan adalah tangan Anda harus bebas dan tidak akan menghalangi aktivitas harian Anda. Jadi pada saat kalian nanti menggunakan jam tangan yang sudah diterapkan komputer, mungkin nanti bisa terhubung ke handphone. Di sini teknologinya sudah canggih karena apa-apa yang ada notifikasi di handphone itu akan ada juga notifikasinya di jam tangan kita. Tentunya jam tangan yang sudah mendukung dari komputernya ya, ada komputernya. Kemudian ada cyborg ya, komputer mini yang dimasukkan ke dalam suatu robot dan dapat berfungsi sebagai mestinya anggota tubuh manusia ya. Nah, seperti itu. Jadi karena perkembangan teknologi komputer dari dulu sampai dengan sekarang semakin canggih, jadi banyak dikeluarkan berbagai produk yang sudah computerized ya, sudah mendukung proses komputer, sehingga kita sebagai pengguna merasa terbantu dengan adanya perangkat-perangkat tersebut. Cukup sekian mungkin video kali ini mengenai rekayasa interaksi, khususnya mengenai sejarah komputer. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar. Baik, silahkan subscribe dan aktifkan notifikasinya ya. Hanya itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.